Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas mohon siapkan pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, ada yang tidak hadir? Siapa aja? Yazid, Fikri, Citra, Chelsea. Oke. Sudah, perhatikan dulu. Oke, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Oke, mulai dari pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat KA atau kecerdasan artifisial. Oke, yang pertama capaian pembelajarannya atau CP. Coba bacakan, apa itu? Oke. Oke. Jadi maksudnya kita sebagai manusia harus bisa bertanggung jawab terhadap penggunaan KA atau kalian biasa menyebutnya itu AI. Nah, jadi kita harus punya tanggung jawab etika dalam penggunaannya. Jadi tidak mengarah ke yang lain-lain. Kan banyak tuh AI sekarang. Kayak siapa namanya? Hendra. Nah, Hendra. Kamu masuk situs judi kan banyak itu sekarang kan? Nah, itu salah satunya. Jadi kita harus memiliki batas. Jadi nggak seenaknya aja pakai AI. Kemudian lanjut ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, murid mampu menjelaskan definisi, jenis, dan karakter KA. Nah, jadi nanti kita bahas apa sih definisi dari KA atau AI. Kemudian jenis dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua apa? Murid mampu mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan KA. Kemudian yang ketiga, murid mampu menyimpulkan peran kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, jadi nanti saya kasih LKPD, kemudian kalian saling diskusi, kemudian kalian isi. Apa sih karakteristiknya manusia sama KA itu sama atau enggak? Nah, gitu. Nah, ini sebelum masuk definisinya, ada yang pernah tahu? Contohnya, aplikasinya apa aja? Yuk, salah satu. Apa? ChatGPT, terus apa lagi? Google Gemini. Siapa yang udah pernah pakai ChatGPT? Kami. Ah, gunanya apa? Untuk ngapain? Mengerjakan tugas. Ya, betul, ngerjakan tugas. Ada yang lain? Kan sekarang banyak tuh. Apalagi ChatGPT itu, apalagi Gemini. Untuk apa dia? Nah, ngedit foto jadi apa? Ya, pokoknya banyak lah berubah entah jadi apa aja. Nah, jadi ini definisinya. Kecerdasan artifisial atau KA, nah ini kalian atau AI, diperkenalkan pertama kali oleh John McCarthy dan koleganya. Kemudian definisinya apa? KA sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas,
terutama program komputer yang cerdas. Kemudian sejak saat itu, konsep dan penerapannya mengalami evolusi signifikan sejalan dengan perkembangan komputasi. Oke, lanjut. Nah, ini evolusinya. Evolusi dari kecerdasan buatan, mulai dari era simbolik sampai deep learning. Jadi era simbolik itu dia hanya sistem berbasis logika dan aturan. Contohnya seperti apa? Contohnya ada sebuah, misalnya ada logika nilai. Nilai di bawah 75, nah di bawah 75 atau di bawah KKM dia mengulang. Kemudian kalau di atas KKM dia lulus. Nah, jadi KA-nya hanya sebatas itu aja, terbatas. Kemudian dia berkembang lagi ke algoritma yang belajar dari data dan kesalahan. Jadi dia sama kalian kalau ChatGPT. Kalau berulang-ulang kalian tanya kan, kalau awal-awal kan dia masih jawabnya ngawur-ngawur. Nah, kalau sering kalian buka dia, sering kalian tanya, pasti nanti dia tahu karakter kalian masing-masing. Jadi nggak ngawur lagi. Dia ada data yang disimpannya situ. Oke, kemudian tiga sub kategori berdasarkan kapabilitasnya. Yang pertama apa itu? Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Kategori ini dikenal dengan KA lemah. Maksudnya apa KA lemah? Ada yang tahu? Kalian pernah nggak pakai Google Translate? Nah, itu termasuk KA, tapi hanya terbatas di translate aja. Tidak bisa melakukan hal lain. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, Artificial General Intelligence atau AGI. Nah, ini memiliki kecerdasan setingkat manusia secara menyeluruh dan dapat melakukan tugas apapun yang dapat dilakukan manusia. Kemudian, dia dapat menyusun strategi, bernalar, memecahkan masalah, berpikir kreatif, merencanakan, beradaptasi, dan sebagainya itu. Kemudian banyak ahli meramalkan bahwa kemungkinan besar AGI akan tercapai pada tahun 2040. Nah, walaupun pada tahun 2040, tapi sekarang udah mulai tuh. Kan banyak tuh AI, banyak robot-robot mulai juga kan. Robot yang Polri itu ada juga tuh. Kemudian yang ketiga, Artificial Super Intelligence atau ASI. Didefinisikan sebagai kecerdasan mesin yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia dan hampir di semua bidang. Nah, kemungkinan besar akan tercapai pada tahun 2060, masih lama, tapi tanda-tandanya udah mulai. Nah, lanjut. Berdasarkan kelompoknya secara fungsionalitas. Yang pertama, Reactive Machine AI. Apa itu? Sebuah sistem KA tanpa memori yang dirancang untuk melakukan tugas yang spesifik. Ada nampak gambarnya nih? Gambar apa itu? Ya, orang main catur. Nah, jadi pada waktu itu, ini lama nih, udah lama nih. Ada sebuah pemain catur. Kemudian melawan sebuah mesin itu, melawan KA. Sama kayak kasusnya kalau kalian pernah dengar Dewa Kipas. Jadi ada orang asli main catur. Kita pakai aplikasi lagi. Jadi kita memprediksi dia. Misalnya jalan pakai kuda jalannya ke sini. Nah, kita bisa prediksi. Nah, kalau kalian bahasanya nge-cheat nih. Ya. Jadi pemain catur dunia ini dikalahkan oleh KA. Kalah dia ngelawan mesin ini. Oke, lanjut. Yang kedua, Limited Memory AI. Ya, kategori ini dapat mengingat kejadian dan keluaran yang telah terjadi sebelumnya. Nah, ini tadi. ChatGPT itu ada ChatGPT, Gemini,
sama meta. Kemudian yang ketiga, theory of mind. Sama dia, subkategori dari Agi tadi. Tapi dia belum terrealisasi sama kayak tadi. Kan di Agi tadi kan 2040 sama ini. Begitu juga dengan self aware. Ini lebih maju lagi. 2060-an lagi tadi nih. Karena dia mencakup ini ya. Ada emosi dan pemikiran manusia di situ. Nah, ini karakteristiknya. Apa itu yang pertama? Coba baca satu, Mayana. Yang keras. Biasa yang hanya menjalankan satu perintah. Maka dapat mempelajari pola dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang dianalisis, semakin baik juga kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Oke. Coba yang kedua, Gila. Karakteristik kedua adalah kemampuan beradaptasi meningkatkan performa seiring waktu. KA dirancang untuk belajar dari pengalaman, termasuk dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Jika suatu sistem KA awalnya melakukan kesalahan dalam mengenali sebuah objek atau membuat prediksi yang keliru, ia dapat memperbaiki diri dengan mengevaluasi hasil tersebut dan memperbarui model internalnya. Oke, yang ketiga. Putra coba. Baca ini. Cara bekerja menggunakan algoritma dan model prediktif, yaitu serangkaian aturan dan prosedur matematis yang digunakan untuk kapasitas data dan menghasilkan prediksi dengan bantuan algoritma. KA mampu mengidentifikasi tren atau kecenderungan dari data dengan bantuan algoritma. Terus? Ya, historis dan menggunakan untuk Memperkirakan. memperkirakannya untuk hal-hal yang terjadi masa depan. Oke. Prediktif ini menjadi sangat berguna dalam berbagai bidang seperti Perkiraan. cuaca, analisis pasar maupun sistem keamanan. Udah. Coba yang keempat. Rasid ada. Nah, baca. 4. KA mampu mengenali pola tersembunyi dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya membaca data secara permukaan, tetapi juga dapat menemukan hubungan komplikasi yang tidak selalu terlihat jelas oleh manusia. Berdasarkan Pengenalan. pola ini, KA bisa mengambil keputusan secara cepat dan mandiri tanpa harus menunggu intervensi Manusia. Ini menjadikan KA sangat berguna Dalam situasi yang membutuhkan reaksi cepat seperti
Deteksi. Oke. Nah, jadi yang pertama itu dia tadi belajar dari data. Sama, ChatGPT juga gitu. Jadi ada banyak data dari berbagai jenis yang dimasukkan ke situ. Kemudian apa yang kalian minta, itulah yang diberikannya. Makanya kalau kalian ketikkan misalnya pengertian salah satu benda, kalau ketikkan ulang nanti dia keluar yang lain lagi karena datanya banyak yang masuk ke situ. Kemudian dia beradaptasi sesuai apa yang kebiasaan kalian tadi. Kalau kalian bertanya berulang dengan dia, nah jadi dia tahu. Kemudian yang ketiga, prediksi perakiraan cuaca. Melalui apa kita biasanya itu? Di HP kan ada itu aplikasi perakiraan cuaca. Nah itu, besok hujan. Itu kan masih prediksi. Kira-kira begitu. Kemudian kalau yang keempat, apa itu contohnya? Pola tersembunyi. Kemudian identifikasi wajah. Apa contohnya? Identifikasi wajah. HP kalian emangnya nggak ada? Nah, kan cepat kan pakai wajah itu? Ya, masuk. Oke. Sekarang lanjut ke diskusi kita. Saya kasih LKPD. Nggak apa-apa. Berdua, bertiga. Boleh juga. Nanti saya kasih juga gambarnya di situ. Kalian buat di Word kotak-kotaknya itu. Mana kalian satu? Itu pertanyaannya. Kami nggak dapat, Pak. Bareng aja sebelah. Nanti sebelah di atas saya kasih tahu. Ini kolomnya. Nah, buat di Word kolomnya dulu. Itu apa? Enggak ada. Bisa pindah. Gabung aja ke sana, gabung. Udah, itu buat tabelnya kayak gitu. Kelihatan kan? Perhatikan dulu. Perhatikan sebentar. Di lembar kalian itu apa aja yang pertama? Belajar dari data dan program, ya kan? Nah, itu nanti dikasih checklist, pilih salah satu. Misalnya manusia, belajar dari data dan program yang diberikan. Kira-kira manusia belajar nggak dari data dan program yang diberikan? Nah, kalau belajar, kasih checklist. Kalau nggak, silang. Kemudian, punya emosi dan empati. Manusia punya emosi atau tidak? Nah, kalau AI punya nggak? Nah, itu jawab di checklist sama silang, itu aja dua. Buat dulu tabelnya di Word. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Ya. Kalau misalnya soal nomor 2 ini benar manusia benar itu ya, Pak? Iya. Soalnya Ya. Kemudian kasih, kan ada penjelasan singkatnya itu, diisi. Alasannya apa? Contoh, AI kan KA kan nggak punya, misalnya nggak punya otak, nggak ada emosi gitu. Yo, jawab. 20 menit.
isi dulu sampai 4, ya kan? Kemudian nanti saya besarkan ini, ilmu bacakan. Yang pertama, belajar dari pemeriksaan, checklist, silang, kemudian baca penjelasannya. Gitu. Oke. Nah, perhatikan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan LKPD tugas informatika, yaitu mengenai karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah belajar dari data dan program yang diberikan. Nah, ini itu termasuk karakteristik dari manusia, tetapi bukan AI. Itu termasuk karakteristik dari AI. Isi aja dulu. Oke, perhatikan. Nah, karakteristik yang pertama tadi, belajar dari data dan program yang diberikan, itu termasuk ke dalam AI, bukan manusia. Penjelasan secara singkat, belajar dari data dan program yang diberikan bisa dilakukan oleh AI melalui proses machine learning, di mana AI mengidentifikasi pola dan membuat prediksi berdasarkan data. Sedangkan manusia tidak bisa belajar dari data dan program dengan memahami kesimpulan secara lebih kreatif. Yang kedua itu adalah punya emosi dan empati, itu termasuk ke dalam manusia ya, bukan AI. Dengan jelasan secara singkatnya, punya emosi dan empati merupakan ciri khas manusia, bukan AI. Manusia merupakan emosi secara alami dan mampu memahami perasaan orang lain, atau empati. AI hanya dapat meniru respon emosional, tapi tidak benar merasakan atau memahami emosi tersebut. Yang ketiga, membuat keputusan hanya dengan angka dan pola. Nah, ini juga termasuk dalam AI dan bukan manusia. Penjelasan secara singkat adalah karakteristik AI bukan manusia. AI mengambil keputusan secara objektif berdasarkan data, sedangkan manusia biasanya mempertimbangkan bisa memahami konteks yang luas. Yang terakhir itu adalah bisa memahami konteks yang luas. Itu termasuk manusia tetapi bukan AI. Maksudnya penjelasan secara singkat, kemampuan ini adalah ciri khas manusia. Meskipun kecerdasan buatan AI dapat meniru pemahaman melalui data dan pola, pemahaman manusia mencakup emosi, pengalaman, budaya, dan intuisi yang tidak dimiliki AI. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya itu Alan. Oke, makasih Mayana. Isi dulu, yang mana yang checklist, mana yang bisa kan? Nih, copy paste dulu, copy paste, baru seret. Nah, kontrol isi dulu. Copy paste dulu. Copy dulu, copy paste. Nah, iya, seret. Nah, berapa lagi tuh jawabannya? 6. Tidak sama ya. Tidak. Klik dulu, copy paste. Oh. Oke, di atas ya. Nah, lalu checklist pilih, copy paste. Nah, seret.
Cilang. Iya. 8. Iya, iya. Iya. Udah itu. Belum kayaknya. Udah hilang itu. Nah, jelaskan Tera. Nomor 5. Karakteristik Orangnya kreatif, imajinasi, dan menciptakan ide baru. Manusia iya, AI tidak. alasannya Penjelasan singkat, lebih ke manusia, meski AI sekarang mulai bisa membantu. 6. Bisa bekerja 24 jam non-stop. Manusia tidak, AI bisa. Karena mesin AI tidak butuh istirahat. 7. Beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Manusia iya, AI tidak. Biasanya manusia lebih ahli di sini. Berkomunikasi dengan bahasa alami. Manusia iya, AI iya. Penjelasan singkat, manusia ahli tetapi AI makin berkembang di bidang ini. dah, kasih plus lagi. Jawabannya udah benar semua yang lain. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi belajar dari data dan program yang diberikan. Manusia belajar nggak dari data dan program? Tidak, karena manusia bisa belajar dari mana saja. Sedangkan KA dari program yang diberikan. Kemudian punya emosi dan empati. Mana yang punya emosi? Manusia. Selanjutnya membuat keputusan hanya dengan angka dan pola. Gak jelas itu bahasa mesin. Kemudian bisa memahami konteks yang luas. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Misalnya, kalau manusia kan misalnya disindir, udah tahu aja dia, diam, kan itu. Kalau mesin tahu, kalian ketikkan itu. Ini tidak tahu, berarti bahasanya lebih luas manusia. Kemudian kreatif, imajinatif, dan menciptakan ide baru. Jelas, manusia. Karena memiliki pemikiran. Kemudian bisa bekerja 24 jam. Mana dia? AI. Ya, manusia butuh tidur. Sedangkan mesin tidak perlu. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jelas juga manusia. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan bahasa alami. Nah, AI dia belum bisa pakai bahasa alami, bahasa daerah apalagi. Oke, perhatikan lagi yang terakhir. Evaluasi dan kesimpulan. Jadi, walaupun KA tampak cerdas dan mampu melakukan tugas kompleks, perlu diingat bahwa ia tetap berbeda dengan kecerdasan manusia. Karena apa? KA tidak memiliki akal, intuisi, maupun kreativitas, dan bergantung pada data instruksi yang telah diberikan. Kemudian, itu dia. Dibutuhkan ribuan gambar, misalnya tadi. Membutuhkan ribuan data dia, baru dia bisa mengenali datanya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dikelilingi berbagai jenis mesin yang membantu pekerjaan manusia. Namun, tidak semua mesin memiliki kemampuan yang sama.
Kemudian tergolong sebagai mesin cerdas, sementara yang lain masih merupakan mesin non cerdas. Jadi masih perlu bantuan manusia di dalamnya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita mulai masuk ke penggunaannya, ke penggunaan coding dan KA. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kasih close.